kemarin udah UTS ya, ada materi-materi UTS yang disampaikan, tapi kemarin baru sampai setengahnya dari hukum Gauss. Kita lanjutin materinya kalau kayak gitu. Nah, kalau kalian nge-review dari pertemuan kemarin, kita sudah mendefinisikan bahwa flux medan magnet itu adalah banyaknya medan yang masuk dikalikan dengan luas permukaan yang ada pada benda tersebut ya. Jadi kalau misalkan kita definisikan bentuknya seperti ini ya. Banyaknya flux atau flux medan magnet itu adalah jumlah medan magnet dikalikan dengan bagian permukaannya. Permukaannya berarti mengikuti ya, entah itu bisa jadi bola atau tabung ya, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Oke, coba kita lihat bagian yang sudah berbentuk seperti ini nih di gambar yang sebelah sini ya. Ini maksudnya gimana nih? Oke, bayangkan kalau misalkan ada sebuah benda dengan permukaan tertentu. Ini permukaannya mirip kayak spherical gitu ya, bentuknya seperti bola yang spherics gitu. Dikenai sebuah medan magnet, ini medan magnetnya gerak gitu kan, terus menembus ke setiap permukaan. Atau istilahnya di sini adalah, kemarin kita udah bahas apa? Ini ya, permukaan atau surface. Nah, masalahnya adalah karena mereka itu menembus di banyak titik, kita bisa definisikan di sini ada titik yang ke-1. Sorry, kurang kelihatan ya. Titik ke-1, kemudian titik ke-2 dan ke-3. Jika kita tinjau dari masing-masing titik ini, mereka akan punya perhitungan yang berbeda karena posisinya juga berbeda. Sebagai contoh, untuk daerah yang pertama, coba kita lihat, berarti daerah pertama itu yang sebelah sini ya. Oke, daerah yang pertama kita bisa lihat bahwa berdasarkan bentuk permukaannya, ini permukaannya. Nah, kita definisikan kemana arah medan magnetnya. Medan magnet, medan listriknya. Medan listriknya arahnya ke sini. Kita ganti dengan pulpen yang lain ya. Medan magnetnya ke sini. Terus kemudian kita juga mendefinisikan apa? Iya, karena sesuai dengan definisi ini kita menentukan bentuk lain dari atau tambahan setelah kita mengetahui adanya medan magnet. Kita ketahui adalah luas permukaannya, berarti dikalikan dengan luas permukaannya. Luas permukaannya itu dia punya arah dan membentuk arah seperti ini ya. Nah, arahnya ke sini. Jadi ini adalah arah untuk medan magnet. Kemudian arah yang sebelah sini adalah untuk luas permukaan. Tapi setelah kita tinjau bentuknya seperti ini, dia menghasilkan sudut kan? Ya, dia menghasilkan sudut sebesar theta. Kalau kita lihat besarnya sudut theta di sini itu lebih besar atau kayak gimana dari 90 derajat? Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Ayo dikira-kira aja, karena ini pasti akan kelihatan dari 3 bentuk ini. Iya, dia itu tetanya kurang dari 90 derajat. Berarti kalau kurang dari 90 derajat, kita akan mendefinisikan hal yang sama, di mana flux medan listrik itu sama dengan, ya, karena ini tinjauannya titik, berarti 1 aja ya. Medan magnet dikalikan dengan permukaannya gitu. Berbeda halnya dengan di daerah yang kedua. Coba kita tinjau, ini adalah daerah kedua ya. Nah, ini adalah bentuk permukaannya. Berarti sama, kita gambarkan kemanakah arah medan magnetnya. Medan magnetnya didefinisikan di sini dengan warna oranye. Jadi warna orange ini adalah medan magnet ya. Di sini adalah medan magnet. Kemudian kita definisikan kemana arah permukaannya. Arah permukaannya adalah ke sini. Ternyata terbentuk sudut nih. Sudutnya berapa? Sudut yang terbentuk di sini adalah tetanya sama dengan 90 derajat. Berarti kalau tetanya 90 derajat, berdasarkan rumus yang sudah kita ketahui bahwa cos 90 derajat itu adalah 0, maka apapun yang dikalikan dengan 0, maka nilai
fluxnya itu akan sama dengan 0 karena sudut yang terbentuknya adalah 90 derajat. Oh iya, sorry, semoga kelihatan ya, ini pulpennya agak soft warnanya. Oke, kita lanjutin ke daerah yang ketiga. Ini adalah daerah ketiga, dimana daerah ketiga itu bentuk permukaannya seperti ini ya. Berarti sesuai definisi yang sama, kita tentukan kedua arah masing-masing untuk arah medannya. Ini adalah daerah medannya, kemudian ini adalah daerah areanya atau permukaannya ya. Setelah kita tinjau, berarti dia juga membuat sebuah sudut, di mana sudut yang di sini itu nilainya adalah lebih besar dari 90 derajat, atau kita bisa buat range atau daerah di mana nilainya itu adalah hampir mendekati di antara 180 sampai 90. Berarti kalau kayak gitu nilainya akan seperti apa nih? Iya, dia pasti akan minus nilainya, ada tanda minusnya ya di sini. Nah, dia akan menghasilkan nilai minus. Jadi sebenarnya bagian-bagian dari flux medan listrik ini dia itu sangat bergantung terhadap sudutnya. Ada yang sudutnya saat dia kurang dari 90 derajat, saat dia sama dengan 90 derajat, atau bahkan kurang dari 90 derajat. Dan hal itu dipengaruhi oleh permukaannya juga. Kebanyakan permukaan yang digunakan pada Gauss itu adalah permukaan tertutup. Jadi istilahnya adalah, nanti kita tambahkan di sini. Nah, tanda seperti ini itu artinya adalah integral permukaan tertutup. Caranya seperti apa? Caranya hampir sama seperti integral pada umumnya ya. Oke, kita lihat definisi persamaan yang sudah kita tulis di awal ini. Pada dasarnya, untuk menghitung electric flux yang ada pada gambar di samping ini, sama halnya pada electric flux yang lain dalam bentuk yang berbeda pun konsepnya hampir sama. Medan listrik dikalikan dengan luas permukaan. Karena luas permukaan di sini penjumlahan, kemudian penjumlahannya itu dianggap sebuah titik-titik kecil, maka kita bisa tulis sebagai bentuk ini ya, integral. Integral permukaan di mana dia dikalikan dengan medan listrik dikalikan dengan permukaan juga dengan bentuk yang lebih kecil. Ya, berarti kan ini dianggap dia lebih kecil, terus kemudian kita bisa hasilkan suatu nilai gitu. Aman ya, ini masih konsep-konsep, tapi konsep ini akan terus dipakai untuk pembahasan-pembahasan berikutnya. Terus nih, ke bahasa selanjutnya. Dari awal kita sudah menekankan bahwa kita akan belajar tentang hukum Gauss. Hukum Gauss yang kita pelajari itu sebenarnya berhubungan dengan flux dan juga permukaannya. Jadi yang disebut dengan Gauss itu hubungannya tentang permukaan. Sebenarnya ada yang disebut dengan permukaan Gauss. Nah, permukaan Gauss ini biasanya dihitung berdasarkan bentuk yang tertutup. Jadi kita definisikan sesuai dengan definisi awal bahwa flux medan listrik itu sama dengan, berdasarkan hukum Gauss, itu adalah integral ya, integral tertutup dari medan listrik dikalikan dengan permukaan. Ini masih dalam bentuk vektor. Kemudian kita juga bisa definisikan bentuk ini adalah perkalian biasa. Ya, perkalian pada umumnya integral tertutup dari E dikalikan dengan dA. Karena medan listrik itu tidak berhubungan dengan integral, maka kita bisa keluarkan nilai E menjadi integral tertutup dari dA gitu. Jadi yang diintegralkan itu adalah yang berhubungan dengan luas permukaannya. Konsepnya sebenarnya sama dengan flux yang sudah kita bahas sebelumnya.
bahwa jika kita lihat pada gambar di samping ini ada suatu lingkaran, terus kemudian ada muatan titik di sana di tengah-tengah khususnya. Kemudian titik tinjaunya adalah di sini. Permukaan di sini yang mau kita tinjau gitu ya. Kita tidak perlu menentukan titik tinjaunya besar, kita hanya tentukan yang kecilnya saja karena kita nanti akan menggunakan integral di sini. Jadi lebih simple ya. Berarti dengan jarak tertentu dari permukaan Gauss ini dia punya jarak R. Maka nilai dari dia punya permukaan gitu ya di sini, terus dia juga punya medan. Maka kita definisikan persamaan-persamaan ini. Oke. Simpel ya. Jadi lebih mudah gitu dibanding kita cek satu-satu seperti sebelumnya. Definisinya Gauss itu kan bentuknya adalah permukaan ya. Jadi sebenarnya kita bisa mendefinisikan, misalkan kita punya permukaan bentuknya seperti ini ya. Ada muatan di titik tengah, terus kemudian di sini ada lingkaran. Anggaplah ini adalah permukaan ke-1 atau surface yang pertama, kemudian ada permukaan yang kedua dan seterusnya ya, ada permukaan ketiga. Nah, di mana sebenarnya flux itu yang muatannya akan sama gitu di setiap permukaan. Jadi meskipun permukaannya beda-beda, tapi muatannya itu akan sama saat dia masuk di setiap permukaan itu gitu ya. Contohnya ini nih. Jadi permukaan di sini, dan di sini itu akan sama nilainya. Maka kita akan mendefinisikan yang lain nih. Flux medan listrik yang kita ketahui tadi adalah integral permukaan dari medan listrik dikalikan dengan dA. Itu bisa kita tulis sebagai Q dalam atau Q in ya. Nanti kita juga akan definisikan Q in atau Q dalam. Itu dibagi dengan epsilon 0 atau permisivitas gitu ya. Nah, kita juga bisa mendefinisikan bagian-bagian ini. Jadi kita ingat-ingat ya, kita punya beberapa persamaan dalam bentuk yang lain. Oke. Kita coba ini pada beberapa kasus ya. Yang pertama adalah tentang spherical symmetries. Spherical symmetries, terus nanti kita juga bahas tentang cylindrical symmetries, terus ada bola di dalam bola gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang mau kita bahas. Kita bahas yang di sini dulu. Mungkin ini adalah bentuk zoom out-nya ya. Nanti kita per part kita bakalan zoom in, jadi biar kebayang. Secara garis besar ini akan kita pelajari. Kita mulai dari gambar yang pertama. Kita mulai dari sini ya. Oke, sebentar saya zoom in dulu ya. Jadi di gambar yang pertama ini, sebenarnya ini ada dua gambar. Kedua-duanya punya sudut pandang yang berbeda dan juga tentunya gambar yang berbeda ya. Di sini di gambar yang pertama itu ngebahas tentang gimana katanya kalau kita menghitung nilai medan listrik, tapi posisinya itu adalah seperti ini nih. Nilai A, jadi ini tuh seperti ada bola di dalam permukaan Gauss gitu. Ya, ini kan Gauss pair-nya di sini ya, yang titik-titik biru ini atau yang garis putus-putus biru ini. Terus kemudian ini adalah muatan Q punya jarak A di sini, dan juga dari titik ini sampai ujung sini itu kita definisikan sebagai A. Terus kemudian dari titik di situ juga sampai permukaan Gauss pair ini kita definisikan sebagai R. Kalau kita lihat nilai garis atau bentuk panjang garis R dan A itu gimana perbandingannya? Ya, R itu akan lebih besar daripada A. Oke, kita definisikan beberapa hal yang udah kita tahu tadi, bahwa kita mulai dari sini ya persamaannya. Flux medan listrik itu sama dengan integral tertutup dikalikan dengan medan listrik dikalikan dengan dA.
Oke, mudah ya. Ini masih dalam bentuk vektor, terus kemudian kita juga bisa hilangkan vektornya. Kita masuk ke persamaan yang sebelah sini. Kita juga bisa tulis seperti ini, integral tertutup dikalikan dengan E dikalikan dengan dA. E itu adalah medan listrik, dA itu adalah apa? Masih ingat? Luas permukaan ya. Atau kita juga bisa tulis bahwa nilai ini akan sama dengan Q in atau Q di sini ya. Sebuah muatan dibagi dengan epsilon 0. Sebelumnya kita bahas ini ya. Nah, kita maju ke persamaan yang ini. Kita udah dapat persamaan di mana bahwa nilai dari integral tertutup E dikalikan dengan dA itu adalah Q dikalikan dengan epsilon 0. Kita tadi bahas bahwa medan listrik itu tidak termasuk bagian dari pengintegralan. Jadi kita bisa pindahkan nilai E. Ingat loh, kita mau nyari nilai E ya. Maka dari itu, integralnya itu hanya khusus untuk di bagian dA-nya saja, sama dengan Q dibagi dengan epsilon 0. Ya. Di persamaan berikutnya, kita definisikan bahwa luas permukaan itu besarnya adalah 4πr². Jadi kita substitusikan di sini. Oke, jadi nilainya adalah E dikalikan dengan 4πr² sama dengan Q per epsilon 0. Masih mudah. Nah, ingat, yang kita mau cari adalah nilai E. Jadi berapakah nilai medan listrik pada titik tersebut? Jadi medan listriknya itu adalah sama dengan E sama dengan Q dibagi dengan, berarti ini tinggal kita pindahkan aja ke bawah ke sini ya. Terus kita atur ulang sedemikian rupa, jadi nilainya adalah 4π epsilon 0 r². Kebayang ya, ini tinggal pindah ke bawah, jadi E-nya itu sama dengan, kita tahu bahwa nilai 1/4π epsilon 0 itu adalah nilai dari KE ya. Konstanta kan dia nilainya. Berarti kita bisa tulis 1/4π epsilon 0 itu adalah konstanta dikalikan dengan Q dibagi dengan r². Jadi kita bisa tahu bahwa nilai E untuk kasus seperti ini, di mana R itu lebih besar sama dengan A, konsepnya itu adalah ini, atau persamaannya adalah ini. Ingat ya, kita belum pakai nilai-nilai atau angka-angka tertentu, tapi ini menggunakan variabel-variabel yang biasa digunakan ya. Jadi ini adalah nilai medan listrik di mana R itu akan lebih besar sama dengan, saat R itu lebih besar dari A. Udah ya? Kita definisikan hal-hal yang awal, terus kemudian kita substitusi nilai dari dari permukaan bendanya, terus kemudian kita pindahkan ruasnya karena kita akan mencari nilai E. Setelah itu kita dapat bahwa 1/4π epsilon 0 yang di sini itu merupakan nilai dari konstanta. Jadi kita bisa mudahkan lagi, pindahkan lagi, jadi konstanta dikalikan dengan Q dibagi dengan r². Itu untuk gambar yang pertama. Kita coba untuk gambar yang kedua. Bentuknya sama, cuman yang dibedakan adalah, coba kita lihat nih gambar yang di sini. Gauss pair-nya itu di dalam, di sini, bukan di luar. Jadi kalau kita buat sebuah diagram, kita akan mendefinisikan bahwa R itu akan kurang dari A. Ya, kalau kita lihat juga di sini garisnya R itu kecil, A itu besar. Jadi R itu kurang dari A. Kita bisa mendefinisikan nih bahwa kalau kita tahu bahwa ini adalah bola, jadi Q in atau Q dalam itu sama ya, pertanyaannya menentukan E itu sama dengan rho dikalikan dengan V aksen atau volume ya, volume dari bola. Maka kita bisa tulis juga di sini rho sama dengan 4/3 VR pangkat 3. Oke. Ini kita punya definisi awal seperti ini. Seperti biasa kita punya persamaan ini kan. Integral tertutup dari E dikalikan dengan dA itu sama dengan E. Jadi E nya kita keluarkan integralnya. Integral tertutup dari dA. dA itu dia punya nilai 4πr².
sama dengan Q in dibagi dengan epsilon 0. Seperti biasa, kita akan cari nilai E, bahwa nilai E itu sama dengan Q in. Ini pindah ke sini, jadi 4V epsilon 0 R kuadrat. Kita geser-geser. Nah, kita tahu bahwa kita definisikan dari awal bahwa Q in itu sama dengan rho V aksen atau sama dengan ini. Jadi makanya kita pakai persamaan ini di sini. Rho 4/3 V R pangkat 3 per 4V epsilon 0 R pangkat 2 dapat di sini. Nah, terus kemudian kita bisa coret apa nih di sini? Yang bisa kita coret? Kita bisa coret V ya. Kita bisa coret 4 juga di sini. Kita bisa coret apa lagi? Ya, ini kita bisa coret R-nya di sini 3, di sini 2, berarti sisa 1. Kemudian 3 yang ini kan 1/3, berarti kalau dia pindah ke bawah jadinya 3 aja ya. Berarti kita bisa tulis rho per 3 epsilon 0 dikalikan dengan R. Oke. Sampai sini paham? Mudah ya, masih mudah. Oke. Kita coba masuk ke persamaan yang di sini. Substitusi nilai rho. Nilai rho itu punya definisi ini nih. Ya. Rho itu sama dengan Q dibagi dengan 4/3 V A pangkat 3. Ini kok bisa A sih, dari mana gitu? Atau enggak persamaan itu dapatnya dari mana? Ini kita lihat. Ini kan 4V/3. Di sini pakai variabel R, kalau di sini pakai variabel A. Karena kita punya dua variabel nih, ada yang R sama yang A. Oke. Jadi makanya untuk bagian yang di sini kita akan substitusi untuk bagian yang A. Terus kita juga tahu nih bahwa epsilon 0 itu nilainya adalah 1/4V KE atau konstanta ya. Maka kalau kayak gitu kita bisa substitusi nilai rho ini ke persamaan yang ini nih ya. Kita substitusi ke persamaan yang ini. E sama dengan Q dibagi 4/3 V A pangkat 3 per 3 epsilon 0. Berarti 3 dikalikan dengan 1/4V K dikalikan E dikalikan lagi dengan R. Ayo kita bisa coret-coret lagi. Coba kalian dapatkan. Ini mudah ya. Kalian bisa coret 4-nya. Kita bisa coret V-nya. Terus bagian mana lagi yang bisa dicoret? Ya, 3-nya juga kita bisa coret nih. Oke, kalau kayak gini kita bisa mendefinisikan bahwa KE ini kan bisa pindah ke atas ya. Karena dia pembagi, terus kalau pembagi dibalik pecahannya jadi perkalian. Jadi KE dikalikan dengan Q dibagi dengan A pangkat 3. Ini per kan ya bentuknya. Berarti pindah ke bawah, A pangkat 3 dikalikan dengan R. Ini kasusnya saat R-nya itu adalah kurang dari A. Kalau tadi itu kebalik, kalau tadi itu R lebih besar daripada A. Kalau yang ini kasusnya dimana R itu kurang dari A. Jadi nilai medan listriknya adalah persamaan ini. Oke. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Seperti yang saya tadi bilang, oh ini ada tipe. Ini maksudnya silinder. Oh enggak sih, enggak tipe ya. Udah. Apaan sih? Oke, sorry. Kalau tadi kita bahas tentang lingkaran aja, sekarang kita bikin yang lebih kompleks, namanya silinder simetris. Kalau kita lihat gambarnya di sini mirip kayak tabung gitu ya. Tabung lah ya, kalian bisa ngebayangin ini tabung gitu. Udah ada nih, udah kita kerjain sebenarnya, udah kita bahas lah ya sekarang. Kita lihat dari gambarnya sini dulu. Gambar silinder, dia punya jari-jari sebesar R. Ini jari-jarinya sebelah sini ya. Terus kemudian ini adalah permukaan dari Gaussiannya ditunjukkan oleh gambar panah di situ, semoga kelihatan. Terus kemudian ada panjang atau kita bisa definisikan sebagai tinggi juga ya. Kita tulis dengan L di sini. Nah, yang kita tinjau itu permukaan yang sebelah sini nih. Nah, kecil aja, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Karena kita nanti mau pakai integral. Terus kemudian arah medan listriknya itu ke sini. Nah, arah medan listriknya itu ke sini.
Nah, yang plus 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 ini ya, yang nilai-nilai plus itu adalah muatannya. Berarti muatan plus itu kemana arah medannya? Ya, dia keluar seperti yang digambar di sini ya. Oke, kalau kayak gitu, ini kita definisikan apa nih permukaannya ya. Kelihatan gak sih kalian? Saya perlu zoom nggak? Nah, begini ya. Ini adalah nilai dari permukaan kecilnya saja, potongan permukaan yang kecilnya saja. Kita harus buat seperti apa nih kalau bentuknya seperti ini? Nggak ada yang berbeda sebenarnya dari persamaan-persamaan sebelumnya. Ntar saya zoom out. Nah, kita definisikan hukum Gauss yang udah kita tahu berdasarkan flux medan ya. Nggak ada yang aneh kan? Integral tertutup medan listrik dikalikan dengan dA. E-nya bisa kita keluarkan di persamaan yang ini karena tidak berhubungan dengan integral. Terus kemudian nilai dari ini adalah perkalian dari medan listrik dikalikan dengan luas permukaannya dikalikan dengan Qin atau muatan dalamnya dibagi dengan epsilon 0. Muatan dalam di sini itu adalah perkalian antara lambda dikalikan dengan R. Ya, berarti kita tulis di sini lambda dikalikan dengan R dibagi dengan epsilon 0. Ingat, ini adalah permukaan tabung. Kalau permukaan tabung berarti kita untuk bagian area, bagian A ini akan berubah menjadi persamaan 2V R dikalikan dengan L. Ininya masih tetap sama kayak yang di atas. Yang kita tanyakan adalah berapakah nilai E kan? Medan listriknya itu berapa? Berarti kalau kayak gitu kita bisa pindah ruaskan bagian ini ke sini. Jadi persamaannya seperti ini. 2V ya, 2V epsilon 0 dikalikan dengan sorry. Saya pause sebentar ya. Kalau kita pindahin ke sini, semuanya kita tulis lagi ya. 2V RL gitu ya. L-nya bisa kita coret set terus kemudian dia jadi sama dengan 2K E lambda per R. Kok bisa kayak gitu sih? Nah, ingat nih, di sini kita bisa merubah bagian dari ini itu sebagai konstanta. Masih ingat? Nah, jadi kita bisa tulis persamaan yang barunya deh. 2K E lambda per R. Silinder simetris. Oke. Konsepnya sama dari awal sampai akhir, mau itu bentuknya silinder, mau itu bentuknya bola. Yang harus kalian pahami adalah gimana cara menentukan Qin-nya nih. Ada yang tadi pakai volume. Ya. Terus kalau yang ini dia pakai permukaan, di bagian permukaannya aja yang berhubungan adalah R dan L. Berarti kita bisa kalikan di sini lambda dikalikan dengan L gitu. Oke ya. Masih mudah ya. Oke. Kita mulai ke persamaan yang lebih rame lagi. Ini kasusnya nambah-nambah ceritanya. Kenapa saat di pause itu selalu ada kurang kayak noise gitu ya? Gak tau, nanti saya perbaiki lah di next video. Nah, di sini ada tentang sphere inside spherical cell. Jadi maksudnya gimana? Ada lingkaran di dalam sebuah kulit lingkaran lagi. Jadi kalau kita bisa diagramkan gini, kita definisikan misalkan di sini ada muatan sebesar minus 2Q gitu ya. Di sini ada lingkaran, terus kemudian lingkaran lagi sampai ini ada sebuah lingkaran lagi di dalamnya. Jadi ada lingkaran dalam lingkaran gitu lah ya istilahnya. Kita definisikan ada beberapa region di sini. Ada ke-1, ada daerah kedua, ketiga sampai keempat yang paling terluar. Terus kita definisikan juga bahwa ada nilai R di sini, jari-jari dari titik pusat sampai sini ya. Oh ya, di sini juga muatannya, muatan dalamnya itu adalah Q, terus ada muatan luar ya. Ini muatan dalamnya, ini muatan luar. Terus kemudian karena ini ada beberapa region, kita juga bisa mendefinisikan di sini ada A dari titik tengah ini sampai ke ujung bola yang dalam. Terus kemudian ada titik atau panjang B. Panjang B itu adalah dari
titik A meneruskan sampai titik yang paling terluar di region ketiga ya. Terus ada juga titik atau garis C, di mana garis C itu adalah melanjutkan dari titik A, titik B sampai yang paling ujung. Di sini berarti ya. Regionnya ada 4, terus kemudian titik A, B, dan C-nya juga ada 3, sorry. Regionnya ada 4, terus kemudian pembagi atau pembandingnya itu ada A, B, dan C. Kenapa sih harus dibagi-bagi kayak gini? Ingat nggak? Sebelumnya kita mendefinisikan bahwa A itu lebih besar daripada R itu lebih besar daripada A. Nah, ini juga berlaku untuk hal seperti itu. Jadi kita bakalan tinjau satu-satu daerahnya. Tadi kan kita sudah menentukan banyak daerahnya. Ada daerah 1, 2, 3, sampai 4. Nah, sebenarnya yang kita tinjau ini yang paling mudah itu adalah daerah 2 dulu. Daerah 2 ini kalau kalian lihat tadi didefinisikan bahwa A itu kurang dari R, kurang dari B. Berarti kalau kayak gitu seperti halnya yang sudah kita ketahui bahwa nilai E2 ini kok dihapus. Nilai dari medan magnet di daerah kedua atau di region kedua ini nilainya adalah, ini kan berarti A-nya ya, luas permukaannya dikali dengan Q-in dibagi dengan E0 atau epsilon 0, sorry. Nah, 4 VR kuadrat itu sama dengan Q dibagi dengan epsilon 0, berarti E2 adalah, kalian tinggal pindahin aja ke sini, K dikalikan dengan Q dibagi dengan R kuadrat. Ini berarti definisi dari nilai K gitu ya, diganti jadi K. Ini untuk di daerah kedua berlaku nih persamaan atau perbandingan seperti ini. A lebih besar daripada L, lebih besar daripada B. Kok yang dipakai Q bukan 2Q? Karena ini yang dia pakai adalah bagian yang di sini. Oke. Kita coba ke daerah keempat. Kita menclok-menclok ya, nggak apa-apa. Di daerah keempat atau di daerah ujung seperti ini nih, kalau kita ngelihat nilai R, nah ini nih yang jadi patokan, nilai R itu lebih besar daripada C. Sebentar. Kita tinggal persamaan aja karena di sini udah ada nilai Q, berarti Q-in itu sama dengan Q ditambah dengan minus 2C atau kok 2C minus 2Q karena di sini ada ada muatan di luar itu sebesar minus 2Q. Kita jumlahkan nilainya adalah minus Q. Berarti kalau kayak gitu nilai Q itu bisa kita definisikan sebagai ini ya, pakai tanda minus tentunya. K dikalikan dengan E Q per R kuadrat. Ini sebenarnya rumus umum dari medan magnet ya, K Q R kuadrat. Cuman bedanya dia berubah menjadi tanda minus kalau di sini. Itu untuk daerah 4. Kita coba cek untuk daerah yang lain. Daerah ketiga. Daerah ketiga itu kalau kalian lihat nilainya itu adalah ada di posisi equilibrium karena nilai B itu kurang dari R dan kurang dari C. Maka dari itu tidak ada medan listrik di daerah ketiga karena ada beberapa prinsip yang digunakan bahwa nilai equilibrium ini bisa didapat ya, dan nilainya adalah 0 untuk daerah ketiga. Jadi kalau kayak gitu kita bisa bikin kesimpulannya kayak gini nih. Kita geser ke sini. Nah, coba kita lihat persamaannya aja lah biar cepat. Nah, Q-in itu kan sama dengan Q lingkaran ditambah dengan Q inner. Jadi inner tuh di dalamnya lagi. Berarti kalau kayak gitu Q-in itu kan berada di posisi Q3. Q3 itu nilainya 0, terus kemudian kita punya Q spare. Berapa nilainya? Adalah Q. Kita jumlahkan 0 dikurangi dengan Q itu berapa nilainya? Minus Q. Jadi disinilah nilai dari muatan yang ada dalam muatan itu nilainya adalah minus Q. Ya. Kayak gitu tentang hukum Gauss. Sebenarnya semuanya udah dirangkum sedemikian rupa sampai kemarin.
dari minggu-minggu kemarin, berakhirnya sampai di pertemuan ini ya tentang hukum Gauss. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau misalkan ini yang tadi ya udahlah. Ini tentang spherical symmetry, saya nge-review aja. Terus tadi kita juga ngebahas silinder, hukum Gauss-nya. Terus kemudian electrical flux. Terus abis itu ini yang kemarin, kecil banget ya, saya nulisnya kekecilan. Nah ini yang kemarin kita bahas sampai situ. Jadi ini tentang hukum Gauss ya. Kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya ya, kalau kayak gitu, di pembahasan di bab yang baru. Terima kasih semuanya.